Oke teman-teman, selamat datang kembali di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Pianis yang akan selalu memberikan kalian konten-konten yang bermanfaat dan daging semua pokoknya gitu. Dijamin kalian habis nonton video-video di channel itu kalian menjadi profesional engineer. Asik. Oke teman-teman, seperti judul kita di video kali ini, di sini aku akan membahas agak berat sedikit materinya gitu, tapi semoga kalian bisa paham. Nanti ini juga kayaknya akan sedikit panjang gitu videonya. Jadi kita akan membahas tentang frekuensi. Kita akan lebih banyak membahas tentang penggunaan EQ atau equalizer gitu ya teman-teman. Nah, penggunaan EQ ini akan sangat panjang atau akan sangat banyak penggunaannya, terutama untuk yang pertama, membuat atau membentuk karakter dari sebuah audio. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan EQ atau frekuensi ini untuk membagi instrumen atau track-track kalian itu supaya tidak numpuk, tidak saling tabrakan. Nah, ini juga sebenarnya ada sambungannya dengan video kemarin. Nah teman-teman tonton dulu nih tentang panning yang kemarin aku bikin. Jadi itu salah satu cara untuk gimana caranya biar tidak instrumennya tuh nggak numpuk semua gitu, nggak saling tabrakan. Nah ini kelanjutannya teman-teman. Dengan frekuensi, dengan EQ kita bisa membuat instrumen kita yang banyak itu menjadi kawin, menjadi match tanpa adanya tabrakan frekuensi atau suaranya tuh numpuk ngegulung gitu teman-teman. Nah jadi jangan lupa tonton sampai habis biar kalian tidak ketinggalan materinya. Langsung saja kita ke projectnya. Boom. Oke teman-teman, di sini masih sama projectnya, masih sama yang kemarin, lagu yang Sahabat kemarin yang baru saja rilis, dan kalian bisa mendengarkannya di seluruh platform digital untuk high quality-nya, Spotify, Joox, Cloud dan lain sebagainya, Apple Music. Nah ini dia lagunya teman-teman. Doaku bersamamu, berikanlah sahabat kenangan yang terindah. Kan ku ingat semua cerita tentang kita. Teruslah kau bermimpi, meski rintangan menanti. Hadapi dengan pasti, doaku bersamamu. Teruslah kau bermimpi, meski rintangan menanti. Hadapi dengan pasti, doaku bersamamu. Nah itu dia lagunya. Kemarin aku sudah membahas full tentang panning gitu kan di project ini gitu. Nah sekarang kita akan membahas tentang penggunaan EQ atau tentang frekuensi bagaimana kita cara mengatur sebuah frekuensi. Nah oke, jadi teman-teman tentu dengan kita akan membahas frekuensi ini, plugin yang kita perlukan adalah EQ atau equalizer gitu. Nah jadi hukum yang pertama dengan penggunaan EQ adalah yang tadi aku bilang teman-teman, untuk membentuk sebuah karakter. Oke, untuk membentuk sebuah karakter itu yang biasanya aku lakukan dengan EQ. Contoh misalkan vokal nih ya, vokal ini. Kanlah sahabat kenangan yang terindah. Kan ku ingat semua cerita tentang kita. Teruslah. Nah, vokal di sini aku menggunakan beberapa EQ teman-teman. Yang pertama ada Prohi, yang kedua ada dari Alliance, plugin Alliance Strip gitu. Di sini aku juga menggunakan EQ-nya gitu. Nah, pembentukan karakter itu terjadi di situ teman-teman. Jadi misalkan simple aja teman-teman, oh high-nya kurang keluar gitu, ya udah kita angkat high-nya. Sahabat
kenangan yang Kalau ekstrim ya. terindah, kan ku ingat semua cerita. Dari karakternya dia yang mendem, kita bisa buat high-nya keluar gitu. Kanlah sahabat, kenangan yang terindah. Misal mid low-nya itu dia tuh sebenarnya potensi karakter suaranya itu ada di mid low. Nah, kita bisa pertegas dengan mid low-nya itu kita angkat. Kanlah sahabat, kenangan yang terindah, kan ku ingat semua cerita. Gitu. Ini tanpa EQ. Kanlah sahabat, Ini setelah di EQ. kenangan yang terindah. Nah, karakternya dapat gitu, lebih dapat, lebih nendang gitu. Nah, itulah penggunaan EQ teman-teman untuk pembentukan karakter. Misal di sini kita masih olah-olah lagi. Nah, misalkan, nah di sini ada EQ lagi di vocal strip. Nah, ini EQ-nya di sini mid high-nya aku sedikit angkat juga. Karena kalau ini nggak aku angkat itu beneran mendem teman-teman suaranya. Kanlah sahabat, kenangan Nah, yang makanya aku angkat. terindah, kan ku ingat semua. Nah, itulah untuk membentuk karakter. Mau karakter seperti apa? Mau high, mau warm, atau mau low gitu kan. Misal kita angkat low-nya di sini, dia akan ngebass banget teman-teman. Kanlah sahabat, Nah, kenangan yang terindah, kan ku ingat. nah gitu. Jadi misalkan mic hajatan gitu kan. Untuk MC hajatan, low-nya harus yang bulat, harus yang selamat pagi bapak-bapak. Nah, itulah penggunaan EQ itu kayak gitu teman-teman. Itu yang pertama. Nah, tapi yang kedua di sini yang aku mau bahas adalah untuk penggunaan EQ itu bagaimana caranya kita membuat instrumen yang banyak itu menjadi match teman-teman, menjadi kawin dengan menggunakan EQ. Kalau yang pembentukan karakter itu tadi, pembentukan karakter kayak pendidikan aja ya. Pembentukan karakter itu aku sudah sering bahas teman-teman, caranya misalkan mixing vokal atau mixing gitar. Itu pasti aku selalu membahas tentang karakter, tentang coloring dengan menggunakan EQ gitu. Nah, tapi gimana caranya ketika seluruh instrumen-instrumen itu bergabung tapi tidak saling bertabrakan. Nah, dengan EQ juga, ini misalnya kayak gini nih. Kan rame nih bagian sini. Teruslah kau bermimpi, meski rintangan menanti. Nah, tapi kalian bisa mendengar, ada vokal di tengah, ada pecah suara di sebelah kanan, ada gitar akustik yang mengiringi, ada gitar distorsi di sebelah kanan kiri. Ada suara bell nih di sebelah kanan agak pinggir, ada suara string. Semuanya terdengar dengan jelas gitu kan nih. Teruslah kau bermimpi, meski Ada gitar feel-nya yang den-den-ten-den-teret. Nah, itu nih. Di tengah-tengah lead distorsi yang dia ritmenya kenceng nih. Nah, itu gimana caranya dia tidak saling keras-kerasan, vokalnya diangkat, gitarnya diangkat, akhirnya semua di-boost diangkat supaya kedengeran. Akhirnya berantakan, suaranya nggak karu-karuan, pecah, nggak balance. Nah, tapi dengan fitur atau manfaat dari EQ ini, tanpa kita harus ngejar kenceng, tanpa kita harus ngejar saling keras-kerasan, tapi semua instrumen tetap terdengar dengan balance, dengan enak gitu. Nah, sekarang contoh yang pertama aku ambil dari drum dan bass teman-teman. Ini yang paling gampang menurutku. Oke. Nih, drum dan bass bunyi. Nah, kita selalu mengenal ya, ini sepakati dulu bahwa kita mengenal drum dan bass itu selalu menjadi dua instrumen yang jantung atau pondasinya sebuah band gitu kan. Ini sepakat dulu ya. Biasanya kan apakah bass itu harus match dengan drumnya, kick harus bareng nih sama bassnya. Pertanyaan-pertanyaan itu kan selalu banyak ya teman-teman.
Nah, itu bener teman-teman. Statement-statement kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu bener. Dimana bass dan drum itu memang harus match dulu, karena itu adalah menjadi jantung instrumennya. Nah ini, nah kalau kita dengarkan kick dan bassnya itu gimana caranya biar bisa match gitu teman-teman. Di sini misalkan suara kicknya nih kayak gini. Nah gitu ya. Terus misalkan, nah di sini ada 2 kick, yang satu kick ini, terus yang satu sebagai sub kicknya. Nah kalau di solo, nah ini kan match banget teman-teman. Nah apa yang terjadi di EQ-nya? Kita lihat EQ-nya ya teman-teman. Nih bergerak ya EQ-nya kayak gitu. Kemudian kita cek dulu di bassnya sebelum kita bongkar EQ-nya. Nih di sini juga ada EQ lagi. Gitu ya. Nah yang pertama adalah teman-teman, konsepnya biasanya aku itu akan melakukan untuk instrumen-instrumen yang berdampingan ya, misalkan kick dengan drum, kick dengan bass gitu kan. Nah itu aku akan melakukan ini teman-teman, ada yang di boost, ada yang di cut. Ini juga aku sering sampaikan sebenarnya gitu, tapi ini aku mau fokuskan tentang EQ teman-teman, biar kalian tuh paham gitu. Ada yang di boost, ada yang di cut. Oke, itu dulu. Misal di kick, kita cek dulu di kicknya. Kita buka di kick, ini EQ dari kick. Misalkan kita buat seperti ini teman-teman. Kita boost di bagian, kita mau ngejar karakter kicknya dulu, misalkan kayak gini. Nah kita boost di bagian 65 lah ya. Nah gitu ya, 60-an Hz kita boost. Oke. Nah yang terjadi di bass itu harus kita cut, harus kita potong. Nih di sini di posisi yang sama, misalnya kita cari 60-an. Nah di sini 65 di sini. Nah di sini harus kita cut. Untuk apa? Jadi yang tadinya kicknya itu keluar atau di boost naik, di bassnya kita turunin. Jadi ada rongga, ada ruang yang saling mengisi, gitu ya. Konsepnya itu tadi, makanya harus ada yang di boost, harus ada yang di cut. Nah contohnya ini kan membentuk cekungan teman-teman. Nah ini kan cekungan. Di kicknya kita membuat lonjakan gunung kayak gini. Jadi ibaratnya kita gabung kayak gini teman-teman. Nah ini kan nggak bisa digabung, tapi ini gambarannya kayak gini deh. Nih ini turun, ini naik. Nah ini jadi kayak gini teman-teman. Posisinya itu saling membuat segitiga gini teman-teman, kuncup ke atas, kuncup ke bawah. Nah itulah gambaran dari EQ yang tadi dilakukan gitu. Jadi kick akan mengisi frekuensi bass yang kosong ini, kemudian bass yang kita potong ini akan diisi oleh kicknya. Nah terus kita buat lagi titik poin yang kedua. Yang kedua kita balik. Kalau yang bass ini sudah kita cut, kita poin yang kedua ada posisi bass poin yang kedua yang kita boost. Misalkan kayak gini di frekuensi katakanlah 150. Nanti ya, 150 kita boost. Jadinya kayak gini. Nah, ini cekung, ini cembung. Kebalikannya, yang di kick 150-nya harus kita cut. Nih dengan ini misalkan. Di sini 150. Nah, ini kita cut. Nah, jadi saling mengisi. Kicknya bentuknya gini, naik dulu baru ke bawah, puncak dulu baru lembah. Nah kemudian yang bassnya itu lembah dulu baru puncak. Jadi saling mengisi teman-teman. Nih kelihatan ya. Nih jadi ini naik dulu baru turun. Nih teman-teman kalau nggak lihat, naik dulu baru turun. Yang ini
turun dulu baru naik di titik frekuensi yang sama tentunya. Kalau ini di cut di 65, ini di boost di 65. Kalau ini kita boost di 150, ini kita cut di 150. Sudah dijamin kedua instrumen ini match. Jadi saling mengisi. Jadi kalau kita buat flat, itu kan garisnya akan numpuk. Ya berarti dia instrumen ini akan tertumpuk aja gitu. Tidak kawin, tidak match gitu. Tapi kalau ada yang celah, ada yang nungul terus masuk, itu kan ngunci teman-teman. Jadi ibaratkan gini, terus ini masuk, ini slep. Nah, jadi masuk. Kebalikannya, ada yang tadi di kick kita angkat, yang ini ke bawah masuk juga slep. Jadi ada dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sama-sama masuk, menjadilah kunci. Jadi kedua instrumen ini match. Oke. Nah, itu teman-teman. Tinggal kita rapikan lagi di sini, kita perkuat lagi. Oh, nih bassnya kita kurangin lagi di sini di EQ yang kedua. Terus nanti bassnya juga ada EQ lagi yang kedua. Apa drumnya EQ lagi yang kedua. Kita mau bolongin yang mana, kita mau bersihin yang mana, boost yang mana. Nah, itu jadi EQ itu tidak cukup satu kalau aku teman-teman. Jadi ada beberapa, bisa 2 atau 3 lah gitu, minimal 2 biasanya untuk membentuk karakter, kemudian untuk saling mengisi itu tadi, kemudian yang ketiga untuk merapikan lagi frekuensi-frekuensinya. Oh, masih ada yang tabrakan gitu. Misal tadi kita fokusnya, kalau yang ini kita fokusnya kan ada di low-nya nih. Nah, terus misal yang EQ kedua tadi, EQ kedua fokusnya ada di mid. Low-nya udah nggak kita apa-apain, kan low-nya udah enak gitu. Nah, tapi mid-nya masih perlu kita oprek nih. Ya udah pakai yang ini gitu, teman-teman. Jadi kita oprek mid-nya di sini gitu. Nah, itulah penggunaan EQ di kick dan bass-nya, teman-teman. Nah, sebenarnya konsepnya itu sama untuk seluruh instrumen. Misalkan nih gitar ya, teman-teman. Ini gitar kan banyak nih, rame. Nah, rame kan? Ini di sini ini nggak ada, teman-teman nih. Di sini EQ-nya biasa. Nah, tapi aku pasang EQ di sini. Nah, gitar yang pertama aku ada yang cut di sini, terus ada boost di sini, gitu kan? Nih. Nah, terus gitar yang kedua kita cek EQ-nya. Nah, EQ-nya beda lagi. Nih, ada yang di boost di mid-nya, terus di high-nya kita cut sedikit gitu kan. Terus misalkan nih, semua pasti ada EQ-nya aku, teman-teman. Nih, ada yang low-nya aku batasi, ada yang aku high cut, teman-teman. Nah, jadi biar walaupun sama-sama gitar, tapi dia akan saling mengisi juga. Sama, konsepnya sama. Ketika ini tadi low-nya aku kurangin, high-nya aku boost. Nah, yang kedua aku akan membentuk karakter yang berbeda, dimana low-nya aku boost, high-nya yang aku kurangi. Jadi saling mengisi. Kalau tadi gitar satunya low-nya tipis, gitar keduanya low-nya naik. Gitar pertama high-nya tipis, gitar kedua high-nya naik gitu. Jadi saling mengimbangi, teman-teman. Nah, kalau kalian dengar kedua gitar ini mainnya sama. Ini mainnya sama, teman-teman, yang ini nih. Ini sama-sama rhythm. Tapi mereka memiliki karakter yang berbeda. Jadi tidak saling bertabrakan. Walaupun gitarnya 2, 3, 4, tapi karakternya beda-beda. Nah, gitu ya, teman. Jadi itulah penggunaan EQ. Jadi misal nanti ada piano sama vokal misalkan, biar gimana caranya si piano ini biar nggak bertabrakan dengan vokal. Kan piano rame nih. Nih. Ku sadari, berikanlah sahabat. Nah, di sini di piano aku buatlah EQ. Karena vokalnya itu cowok, berarti cenderung karakternya itu ada di low mid sampai mid gitu kan, high-nya tipis gitu. Nah, di piano maka aku buat cekungan.
buat cekungan di low-nya dan di mid-nya. Cekungan inilah tempat untuk si vokalis itu masuk, karakter vokalisnya masuk. Jadi piano tidak akan menutupi vokal, walaupun volumenya tidak harus di boost kenceng. Berikanlah sahabat, Nah, tapi tetap kedengeran pianonya gitu ya. terindah kan ku Nah, itulah yang terjadi di semua track instrumen ini, teman-teman. Jadi kalau kita dengarkan, tidak ada instrumen yang bertabrakan. bersamamu. Berikanlah Nah, rame ya. sahabat, Oh, ini drumnya tadi belum nyala. Nih, ini rame nih. bersamamu. Berikanlah sahabat, kenangan yang terindah. Kan ku ingat semua cerita tentang kita. Teruslah kau bermimpi, meski rintangan menanti. Hadapi dengan pasti, doaku bersamamu. Teruslah kau bermimpi, meski rintangan menanti. Hadapi dengan pasti, doaku bersamamu. Doaku bersamamu. Doaku bersamamu. Nah, itu teman-teman. Jadi itulah frekuensi. Jadi aku di sini mau menekankan teman-teman bahwa ketika kalian melakukan EQing atau melakukan adjust di equalizer, itu perhatikan instrumen-instrumen. Kalian harus tahu instrumen mana yang harus match dengan instrumen satunya gitu. Contoh tadi misalkan drum dengan bass gitu kan, berarti kita ambil kicknya dan bassnya gitu. Nah, nanti item lainnya kayak snare, tom, floor itu mengikuti teman-teman. Tetap harus di-adjust lagi, bukan cuman kita fokus ke kick dan bassnya aja, tapi tom, snare-nya tetap harus diikuti. Gimana ketika snare-nya bunyi, bassnya bunyi, itu nggak saling bertabrakan. Nah gitu. Jadi treatmentnya pelan-pelan dan ini proses teman-teman. Terus misalkan vokal dan gitar, gimana gitar sebanyak ini tadi kita membentuk karakter yang berbeda-beda. Kita bisa masukkan vokal tanpa harus terganggu dengan gitarnya yang rame. Vokalnya tetap harus bisa dominan gitu. Nah, itu kan instrumen-instrumen krusial, teman-teman gitu. Terus misalkan di sini ada instrumen string. Teman-teman harus bisa melihat porsi string di sini ini sebagai siapa, untuk apa, dia sebagai layer keseluruhan atau dia hanya ornamen, hanya sedikit-sedikit gitu. Nah, frekuensinya disesuaikan. Kalau dia sebagai layer nih si string ini, berarti kita harus banyak cut untuk supaya instrumen-instrumen yang lebih prioritas itu menonjol gitu kan, supaya stringnya lebih di belakang daripada vokal, daripada piano, daripada gitar, karena fungsi dari stringnya hanya sebagai layer gitu kan. Nah, terus misalkan tapi stringnya ini sebagai aksen, misalkan ada bagian-bagian tertentu yang ada tutti, misalkan stringnya harus menonjol, berarti buatlah karakter dari string ini EQ-nya jangan terlalu banyak di-cut, karena kalau banyak di-cut otomatis dia akan tenggelam. Tapi misal bisa di boost di mid-nya, biar nanti ketika dia muncul, walaupun volumenya kecil, tapi frekuensinya dia keluar, dia akan otomatis menonjol juga gitu ya teman-teman. Jadi tujuan dari EQ itu harus jelas dulu. Kalian jangan asal cut boost tapi nggak tahu tujuannya. Kalau tujuannya itu memang untuk membuatnya dominan, berarti kalian harus menemukan karakter-karakter frekuensinya itu diangkat, di boost. Tapi kalau kalian mau instrumennya itu untuk mengalah, ibaratnya gampangnya gitu aja teman. Untuk instrumen itu supaya mengalah, berarti kalian harus di-cut. Nah, di cut-nya itu kalian harus mengisi dengan instrumen lain posisinya. Sama seperti tadi kayak bass, ada yang di cut
harus ada yang mengisi cuttingnya itu. Siapa? Kick. Jadi bassnya cut, kicknya masuk. Kebalikannya, ketika kicknya di cut, bassnya harus bisa masuk di titik itu. Gitu ya teman-teman. Jadi itu gambaran simple aja, analogi supaya kalian bisa membayangkannya aja teman-teman. Gitu ya. Jadi semoga ini membantu teman-teman. Semoga video ini mencerahkan kalian tentang bagaimana sih penggunaan EQ yang benar. Karena sebenarnya juga agak rumit teman-teman untuk menjelaskan ini, aku juga bingung sebenarnya gimana ya biar enak untuk kalian mengerti, biar gampang memahami gitu. Jadi makanya aku menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terlalu teknis banget, biar kalian mudah menangkapnya gitu aja. Nah, tapi kalau masih ada pertanyaan, kalau masih ada kebingungan, coba kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti aku bisa tahu, oh ternyata kurang nih penjelasan tentang bagian yang ini. Kalian belum paham bagian yang ini. Nanti aku akan jawab, atau aku akan buat videonya lagi untuk menjawab pertanyaan kalian gitu. Jadi di channel Ivan Pianis ini pokoknya bebas, kalian mau komen, mau kritik, mau ngasih masukan, mau bertanya, aku selalu open teman-teman. Aku selalu baca komen-komenan kalian, dan aku selalu buatkan videonya untuk kalian gitu. Biarlah kita belajar bersama, kita berkarya bersama, berproses bersama, supaya engineer studio itu yang ya katakanlah home recording, home studio atau indie, itu semuanya bisa berkembang pesat di Indonesia, berkembang sangat bagus untuk menyaingi, bukan menyaingi ya, tapi ya kualitasnya, standarisasinya itu bisa profesional lah, bisa sama dengan industri, bahkan lebih dari industri-industri yang lainnya gitu. Oke teman-teman, jadi selamat mencoba, selamat berkarya. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu teman-teman. God bless you.